Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Makin semangat hari ini. Ayo ketua kelas, siapkan barisannya nak. Sta'id. Kum. Ihtiram bi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ayo coba berdiri semuanya anak Umi. Ya semangat. Kita tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk semangat. Coba bersemangat. Semangat. Tetap berdiri biar kita lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa. Kita mulai Umi absen dulu ya. Siapa teman yang nggak hadir Fabian? Anjani nih, Jani. Kenapa dia? ini Nanti kita doakan dia cepat sembuh ya. Nanti kalau sudah lewat dari 3 hari, sama-sama kita jenguknya. Oke, sebelum kita mulai, rapikan dulu kursinya, bajunya, benihnya, bukunya, kesempatan ya, ada tulisnya. Ini Umi ada pretest dulu menguji kemampuan awal anak-anak Umi biar Umi tahu sudah sampai mana belajar ketika hari ini. Jawab ya. Udah siap nak? Lanjut ke materi hari ini, Umi mau bertanya dulu. Masih ada yang ingat apa materi minggu lalu? Ya apa nak? hikmah beriman kepada hari kiamat. Benar juga. Hikmah beriman kepada Hari kiamat. Apa saja hikmah beriman kepada hari kiamat? Ya, Menjauhi diri dari sikap tercela. iya, menjauhi diri dari sikap tercela. Apalagi Bertakwa kepada Allah. bertakwa kepada Allah Ta'ala. Oke, alhamdulillah anak masih ingat. Kita lanjut kompetensi dasar yang akan kita capai menjalankan adab bertamu sebagai
cermin keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan sikap hormat dan toleransi sebagai implementasi mempelajari adab bertamu. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja, Marsya? 1. Siswa mampu menjalankan adab bertamu sebagai cermin keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Ya. 2. Rafa. Siswa mampu menunjukkan sikap hormat dan toleransi sebagai implementasi mempelajari adab bertamu yang benar. Ya, siswa mampu menunjukkan sikap hormat dan toleran terhadap adab bertamu yang benar. Oke. Selama ini kita bertamu sering kan di tempat teman, sering. Nah, tapi kita ngerti nggak, tahu nggak, paham nggak apa adab-adab yang harus kita lakukan? Pernah nggak bertamu itu lihat-lihat isi ruangan dalam rumahnya, keliling-keliling, penasaran, pengen tahu, masuk ke kamarnya? Pernah? Masih pernah. Kalau ke rumah kawan pernah kan? Penasaran dong nih, nengok isi dalam rumahnya apa, dalam kamarnya, masuk ke dalam kamarnya, boleh? Nah, ini dia kita pelajari hari ini. Coba perhatikan gambar berikut ini, lihat gambarnya. Ayo, itu ada gambar apa? Iya, orang lagi bertamu. Salamnya yang tuan rumahnya, dia datang dengan sopan. Sebelahnya lagi ada gambar lagi, macam-macam, ada menerima tamu. Itu ada apa, itu salah satunya? Maksimal menjamu selama 3 hari. Bila pulang mengantar hingga depan rumah. Jangan tamunya pulang kita duduk juga nggak diantar. Nggak sopan juga ya kan, Nak? Oke, lanjut sebelah sana. Ada gambar? Iya, lagi mengetuk pintu sambil mengucap salam. Pernah nggak Naomi kalau bertamu ke rumah kawan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam? Atau cuma panggil aja, Maulana, Maulana gitu kan? Iya kan? Pasti kayak gitu kalau ke rumah teman, ya kan? Iya, itu namanya tidak mengikuti adab. Oke, tamu. Sekarang kita bicara tentang tamu. Apa itu tamu? Coba baca, apa itu tamu? Baca. Tamu itu seseorang yang datang berkunjung ke rumah. Lanjut. Ada tata cara adab yang harus diperhatikan dalam bertamu. Apa aja tata caranya? Ini dia. Berikut ini adab yang harus diperhatikan dalam bertamu. 1. Memilih waktu untuk berkunjung. Jangan berkunjung suka-suka hati kita. Orang mau istirahat tidur siang kita datang. Orang mau tidur malam kita datang. Boleh. Lanjut, nomor 2. Kalau datang ketuk pintunya, Assalamualaikum, minta izin, jangan nyelonong masuk. Kalau nyelonong masuk nggak minta izin sama dengan maling minta izin kalau masuk rumah? Enggak. Ayo yang ketiga, meminta izin. Tiga kali. Misalnya kata ini, Assalamualaikum, nggak juga nyaut. Kedua kali, Assalamualaikum, nggak nyaut juga sampai ketiga kali. Nggak jauh juga, jangan dikedepan kuat. Boleh, mengganggu itu. Ya, ayo yang keempat, posisi berdiri. Jangan pas depan pintu kita. Assalamualaikum. Jangan, harus merengkan sih badannya. Jangan pas depan pintu, ini pintu, ini kita berdiri di sini. Oh, Assalamualaikum, Assalamualaikum, mana gitu kan? Iya kan, jangan nak, diserongkan badannya, jangan pas di depan pintu. Agak serongkan buat ketok pintunya. Serongkan gini, jangan pas depan gini. Itu adab namanya. Lanjut, yang kelima. Tidak ada sih nggak injek-injek kan di jendelanya. Ada orangnya nggak nih ya? Ada orangnya nggak ya? Pernah? Pernah, pasti pernah. Apa? Nah, sekarang kan udah tahu, jangan lupa lagi. Yang keenam, menjawab. Kalau diketok Assalamualaikum, dalam rumah tanya siapa, jawab nama kita yang jelas. Ini Rafa, Bu. Itu
jawab. Nggak boleh juga ya nak ya. Lanjut nomor 7. Semua keperluan sudah selesai. Jadi kalau udah siap apa keperluan kita pulang, jangan lama-lama duduk. Nanti datang setan, menggoda, gosip jadinya. Ya kan? Ya, jangan lama-lama kalau bertamu. Udah siap belajar kelompok, pulang. Jangan main-main lagi. Nomor 8. Jangan ada gitu-gitu dari istri. Kalian punya rumah, dikasihnya minum istri. Kalian punya rumah, kamar mandi aja nggak boleh. Boleh. Pulang dengan apa? Jangan ada kata-kata di hati yang nggak senang. Boleh ya nak? Paham sekarang terhadap bertamu? Nanti lain kali kalau bertamu ke rumah teman atau ke rumah saudara, jangan lagi sembarangan ya. Diperhatikan adab-adabnya. Sekarang kita lihat videonya. Islam, mari kita simak bersama. Yang pertama adalah adab dalam bertamu. Adab-adab dalam bertamu antara lain mengucapkan salam, yakni dengan ucapan Assalamualaikum, mengetuk pintu rumah atau membunyikan bel jika ada, membelakangi pintu, tidak menghadap pintu masuk selama tuan rumah belum keluar, tidak mengintip isi dalam rumah, kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk, menyampaikan maksud, bersikap sopan selama bertamu. Perhatikan videonya. Di videonya menceritakan tentang adab bertamu dan menerima tamu. Oke, dari video tersebut apa ada yang mau bertanya? Kami, Ya, Tiara. apa saja yang harus dilakukan dalam bertamu nih? Dalam bertamu apa saja yang harus kita lakukan? Ayo siapa yang bisa jawab? Siapa dia? Mengetuk pintu dan mengucap salam. 2. Tidak mengintip ke dalam rumah. 3. Jika ditanya jawab dengan identitas sendiri. 4. Jangan masuk jika belum diberi izin. 3 kan? Mengetuk pintu, mengucap salam. Jika ditanya, jawab dengan identitas yang jelas. Jangan mengintip-intip dari luar rumah. Boleh. Jadi itu perhatikannya jarak. Paham? Oke. Sebelum kita diskusi, ini mau kelompoknya dibagi dulu, satu kelompok 5 orang. Ayo. Berdiri dulu semua, berdiri. Jangan diam ya. Langsung nanti kalau bilang 4, langsung cari kawan yang 4. Kalau bilang 3, langsung 3. Hai, kita jumpa lagi. Sana senyum sini, kedipkan matamu, tik tik, tepuk tangan, tepuk ke kiri, berkeliling berkeliling mencari yang lain. 5, ayo 5, cari lagi 5, ayo 5. Kelompok masing-masing. Sebelum kita diskusi, kita praktekkan dulu bagaimana penerima tamu dan tamu yang baik dan benar seperti yang kita ajarin tadi. Ya, nanti satu kelompok, ketua tentukan siapa yang jadi penerima tamu dan siapa yang jadi tamunya. Nanti jadi tamu ada 3 orang, penerima tamunya ada 2 orang sebagai tuan rumah. Tentukan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Fabian. Berapa? Mana? Kan duduk. Ada perlu apa? Kami mau naik tugas. Kapan Bapak dikumpul? Besok. Tapi kami dulu ya. Ya.
mengajarkan bagaimana penerima tamu dan bagaimana bertamu. Jadi mulai sekarang anak Umi harus perhatikan bagaimana adab bertamu. Jangan sembarangan lagi ya kalau berkunjung ke rumah temannya ya. Ya, di sini Umi sudah kasih tugas, ada permasalahan yang harus didiskusikan bersama teman kelompoknya. Dari peranan tamu dan penerima tamu yang dipraktekkan tadi, coba simpulkan bagaimana adab bertamu dan penerima tamu yang dianjurkan dalam Islam. Dan bagaimana jika yang bertamu langsung nyelonong masuk padahal kondisi kita lagi tidak siap menerima tamu, terutama keadaan busana kita lagi mau istirahat. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang hal itu? Nanti diskusikan sama temannya ya. Nanti kita bacakan hasilnya di depan. Pertanyaan jawaban. Nanti Pakai pertanyaan buku kecil nih. Tapi ini nggak ada nih. kelompok 3 untuk presentasikan. Di tempat aja nak, berdiri. Berdiri di tempat, bacakan hasil presentasi. Baca dari soalnya dulu. Dari peranan tamu dan penerima tamu yang dipraktikkan tadi, coba simpulkan bagaimana adab tamu dan penerima tamu yang dianjurkan dalam Islam, dan bagaimana jika ada orang yang bertamu tapi langsung menyelonong masuk padahal kondisi kita tidak siap menerima tamu, terutama keadaan bersama kita. Bagi kelompok yang lain, apa ada yang ingin bertanya dari hasil presentasi Mas Syaya? Ayo bang, ayo bang. Berdiri ya bang, sebutkan kelompok mana? Nama saya Muhammad Atiar Tulis dari kelompok 2. Saya akan bertanya kepada kelompok 3, kapan waktu yang tepat untuk bertamu? Kapan waktu yang tepat untuk bertamu? Ya kelompok 3, bisa menjawab? Waktu bertamu yang dibenarkan dalam etika ketika bertamu adalah sebelum Isya. Hal ini berlaku dalam agama Islam yang sangat menjunjung adab dan sopan santun. Benar bang? Udah tahu kapan waktu bertamu yang apa nak? Iya, karena sebelum dia istirahat tidur malam ya. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Umi minta dulu coba simpulkan apa pelajaran kita hari ini. Adab tamu. Mengucapkan salam, meminta izin masuk, posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk, berdiri pertama tidak boleh lebih dari 3 hari, kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Waktu bertemu yang digunakan dalam etika ketika bertemu adalah sebelum Isya. Terima kasih Tua. Ya, hari ini kita sudah belajar bagaimana cara adab bertamu dan menerima tamu. Umi mau bagi dulu tes akhir untuk pembelajaran hari ini. Apakah Umi sudah paham? Ini dijawab untuk menilai bagaimana pemahaman dan pembelajaran ini. Jawab prosesnya. Siap Bunda ya? Sudah. Orang mengumpulkan tiap kelompok. Jawab. Bagus. Pembelajaran kita sudah selesai. Ayo sama-sama kita simpulkan tadi apa aja ada bertamu. Yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, berdiri tidak di depan pintu. Yang ketiga, jika ditanya menjawab dengan dan bagaimana pelajaran kita hari ini nak? Banyak Dan menyenangkan. Alhamdulillah. Minggu depan kita akan masuk materi tentang akhlak terpuji. Apa itu akhlak terpuji? akhlak yang baik. Baca di rumah materi selanjutnya. Nanti kita postesnya biar tahu apa yang akan dipelajari. Jangan lupa menjaga kesehatan dan protokol kesehatan. Kita
Kita ucapkan hamdal. Baca doanya ke kelas. Doa sesudah belajar. Ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.